Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bu Novita. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin presentasikan tentang finansial teknologi yang sudah dibikin oleh kelompok kami. Ini adalah anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Rian Wahyullah. Kedua ada Ahmad Marsyal Hakim. Ketiga ada Miranti Pramuji. Keempat ada Muhammad Hildan Firdawan. Dan yang terakhir ada Tirta Muji Wicaksono. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fintech. Fintech itu digunakan untuk menggambarkan teknologi baru yang berupa meningkatkan dan mengotomatisasi pengiriman dan penggunaan layanan keuangan. Fintech itu sendiri terdiri dari perangkat lunak dan algoritma khusus yang digunakan pada komputer dan smartphone. Next. Secara umum, fintech itu dapat diterapkan pada inovasi apapun dalam cara orang bertransaksi bisnis, mulai dari penemuan uang digital hingga pembukuan etnik ganda. Sejak revolusi internet, teknologi keuangan telah tumbuh secara eksplosif. Di sini mungkin Anda menggunakan beberapa sistem elemen fintech setiap hari. Contohnya termasuk mentransfer uang dari rekening debit Anda ke rekening yang mengirim uang ke teman sebagai contoh Dana, GoPay, dan lainnya. Next. Awal mula terjadinya fintech itu yang pertama ketika fintech muncul di abad ke-21, istilah ini diterapkan pada teknologi yang digunakan di sistem back-end. Lembaga keuangan yang sudah mapan seperti bank dari sekitar 2018 hingga 2022. Hingga terjadi penggeseran ke layanan yang berorientasi pada konsumen. Yang kedua ada fintech sekarang mencakup berbagai sektor dan instruksi seperti pendidikan, perbankan retail, penggalangan dana, dan nirlaba, dan manajemen investasi. Yang ketiga ada fintech juga mencakup pengembangan dan penggunaan cryptocurrency seperti Bitcoin. Uang terbanyak masih terletak pada instruksi perbank global tradisional dan kapitalisasi pasarnya yang bernilai triliunan dolar. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya Ildan. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini ada fintech teknologi baru. Teknologi baru seperti machine learning atau AI, analitik perilaku prediktif, dan pemasaran berbasis data akan menghilangkan tebakan dan kebiasaan dari keputusan uang. Aplikasi learning tidak hanya akan mempelajari kebiasaan pengguna tetapi juga melibatkan pengguna untuk membuat keputusan pengeluaran dan penghematan otomatis yang tidak disadari menjadi lebih baik. Memanfaatkan chatbots dan antarmuka AI untuk membantu pelanggan dengan tugas-tugas dasar dan menekan biaya kepegawaian. Fintech juga dimanfaatkan untuk melawan penipuan dengan memanfaatkan informasi tentang riwayat pembayaran untuk menandai transaksi yang berada di luar norma. Next. Selanjutnya ada fintech landscape. Sejak pertengahan 2010-an, fintech semakin marak dengan perusahaan rintisan menerima miliaran dana venturan atau beberapa di antaranya telah menjadi unicorn dan perusahaan keuangan yang sedang menjabat mengambil usaha baru atau membangun penawaran fintech mereka sendiri. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada cryptocurrency. Cryptocurrency ini sering bergantung pada teknologi blockchain yang merupakan teknologi buku besar terdistribusi DLT yang menyimpan catatan di jaringan komputer tetapi tidak memiliki buku besar pusat. Open banking. Open banking merupakan konsep yang mengusulkan bahwa semua orang harus memiliki akses ke data bank untuk membangun aplikasi yang menciptakan jaringan lembaga keuangan dan penyedia pihak ketiga yang terhubung.
Yang selanjutnya ada Insurtech, berupa menggunakan teknologi untuk menyederhanakan dan merampingkan industri asuransi. Nah, yang selanjutnya ada Rectest. Rectest berupaya membantu perusahaan jasa keuangan memenuhi aturan kepatuhan industri, terutama yang mencakup protokol anti pencucian uang dan Know Your Customer yang melawan penipuan. Ada juga Robo Advisor, memanfaatkan algoritma untuk mengotomatiskan saran investasi guna menurunkan biaya dan meningkatkan aksesibilitas. Ini adalah salah satu area paling umum di mana fintech dikenal dan digunakan. Ada cyber security, mengingat maraknya kejahatan dunia maya dan penyimpanan data yang terdesentralisasi, cyber security dan fintech saling terkait. Ada AI chatbot yang menjadi populer pada tahun 2022 adalah contoh lain dari kehadiran fintech yang meningkat dalam penggunaan sehari-hari. Ya, consumer fintech. Consumer fintech itu ada 4 kategori besar pengguna untuk fintech. Yaitu yang pertama business to business atau B2B untuk banks. Yang kedua ada klien dari B2B banks. Yang ketiga ada business to customer atau B2C untuk bisnis kecil. Yang terakhir ada consumer. Tren ke arah mobile banking, peningkatan informasi, data analitik yang lebih akurat, dan desentralisasi. Akses akan menciptakan peluang bagi keempat grup untuk berinteraksi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke dalam contoh fintech. Yang pertama itu ada Robo-Advisor. Robo-Advisor atau aplikasi platform online yang secara otomatis menginvestasikan uang Anda secara optimal, seringkali dengan sedikit biaya dan dapat diakses oleh orang biasa. Selanjutnya itu yang kedua ada aplikasi investasi. Di sini contohnya bisa kita lihat OVO dan Peluang. Aplikasi investasi ini mempermudah pembelian dan penjualan saham, dana yang diperdagangkan di bursa, dan mata uang kripto dari perangkat digital Anda seringkali dengan sedikit atau tanpa komisi. Yang keempat ini ada aplikasi pembayaran. Contohnya ini diantaranya itu ada GoPay, Dana, ShopeePay, OVO, atau Link Aja. Nah, jadi aplikasi pembayaran ini untuk mempermudah membayar individu atau bisnis secara online dan instan. Nah, yang keempat ini ada aplikasi finansial personal. Jadi contohnya itu ada finansialku.com sama buku warung. Jadi aplikasi ini tuh membiarkan Anda melihat semua keuangan Anda di satu tempat, menetapkan anggaran, membayar tagihan, dan lain-lain, dan sebagainya. Selanjutnya ini, yang kelima, ada P2P lending atau peer-to-peer lending. Contohnya itu ada Gandeng Tangan, Modalku, Investrik, Crowd, Coinworks, Amarta, dan Mekar. Nah, jadi platform P2P ini menyediakan platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana atau bisa disebut dengan lender untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur atau borrower dengan return yang lebih tinggi. Sedangkan borrower bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat. Selanjutnya yang keenam ada aplikasi kripto. Aplikasi kripto ini contohnya itu ada Indodex dan toko kripto. Jadi aplikasi kripto ini memungkinkan Anda memegang dan bertransaksi dengan uang kripto dan token digital seperti Bitcoin dan non-fungible tokens atau NFT singkatannya. Yang terakhir, yang ketujuh, ada Insurtech. Contohnya di sini tuh ada Futuready dan asuransiku.id. Jadi Insurtech ini pada dasarnya itu dia mengubah industri asuransi secara radikal dan positif melalui inovasi teknologi digital, dan penyelenggara Insurtech ini terdiri dari lembaga jasa keuangan dan atau pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.